Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dana Fitri akan menjelaskan tentang struktur sistem operasi. Adapun pengertian sistem operasi ialah suatu sistem yang besar dan kompleks. Dan tentu saja proses mendesain sistem operasi bukanlah pekerjaan mudah. Karena itu, di dalam desain sistem operasi digunakan suatu struktur agar sistem tersebut bisa dipelajari dengan mudah dan dikembangkan lebih lanjut. Secara umum, struktur sistem operasi itu ada 5. Yang pertama, struktur monolitis atau disebut dengan struktur sederhana. Pada struktur ini, sistem operasi komputer dibuat dari sekumpulan prosedur, yang mana setiap prosedur itu dapat memanggil prosedur yang lainnya, kapanpun prosedur itu diperlukan. Adapun main prosedur ini digunakan untuk memanggil salah satu dari servis prosedur dan juga meminta pelayanan dari servis prosedur. Servis prosedur ini digunakan untuk menjalankan fungsi pemanggilan prosedur, yang mana prosedur itu harus diaktifkan. Dan yang terakhir, utility prosedur. Program dasar yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer dan juga untuk mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh servis prosedur. Adapun contohnya yaitu seperti Unix, MS-DOS. Yang kedua yaitu struktur lapisan. Struktur sistem operasi ini berdasarkan pengembangannya ada 6 layer yang ditemukan. Yang pertama, layer 5, the operator atau user, yaitu orang yang mengoperasikan komputer. Yang kedua yaitu layer 4, user program yang dipakai oleh operator atau user. Yang ketiga yaitu layer 3, input atau output management, yang menyediakan device driver yang umum. Layer kedua yaitu operator proses communication, yang mengatur komunikasi antar proses. Yang layer ke-1 yaitu memory and DRAM management, yang mengalokasikan memori untuk proses. Layer 0 yaitu proses allocation dan multiprogram, yang menentukan alokasi proses ke CPU, menangani interupsi dan perpindahan proses. Sistem operasi yang menggunakan struktur ini ialah the dan multics. Yang ketiga yaitu struktur mesin virtual. Pada struktur ini seolah-olah semua user memiliki komputer sendiri. Namun secara logis ada beberapa mesin komputer. Struktur ini biasa disebut dengan conversational monitor system. Kemudian menjadi virtual machine yang dikembangkan oleh Sherwood dan McKinnon tahun 1979. Inti dari virtual machine ini ialah virtual machine monitor yang berjalan di atas hardware. Di sini multiprogramming tidak disediakan dan baru bisa dilakukan pada layar di atas. Contoh virtual machine ialah VMware atau VirtualBox. Untuk nomor 4 yaitu kernel micro atau microkernel. Fungsi utama dari jenis ini ialah menyediakan fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam pelayanan yang berjalan pada ruang user. Sistem operasi yang menggunakan mikrokernel umumnya secara dramatis memiliki kinerja di bawah kinerja sistem operasi yang menggunakan monolithic kernel. Hal ini disebabkan oleh adanya overhead yang terjadi akibat proses input atau output dalam kernel yang ditujukan untuk mengganti konteks untuk memindahkan data antara aplikasi dan server. Yang kelima yaitu kernel EXO. Kernel yang hampir tidak menyediakan sama sekali abstraksi hardware, tapi ia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke perangkat keras secara langsung. Exokernel mengizinkan akses terhadap hardware secara langsung pada tingkat yang rendah. Aplikasi dan abstraksi dapat melakukan request sebuah alamat memori spesifik, baik itu berupa lokasi alamat fisikal memori dan blok di dalam hard disk.
Tugas kernel hanya memastikan bahwa sumber daya yang diminta itu sedang berada dalam keadaan kosong, belum digunakan oleh yang lainnya, dan tentu saja mengizinkan aplikasi untuk mengakses sumber daya tersebut. Contoh sistem operasi yang menggunakan struktur ini ialah libOS. Ada juga beberapa struktur sistem operasi yang digunakan pada beberapa sistem operasi. Yang pertama yaitu struktur client server. Dalam model ini, semua kernel bekerja menangani komunikasi antara server dan klien dengan membagi sistem operasi menjadi banyak bagian yang masing-masing hanya menangani bagian tertentu dari sistem, seperti layanan file, layanan proses, layanan terminal, atau layanan memori. Maka setiap bagian menjadi lebih kecil dan lebih mudah diatur. Kemudian, semua server berjalan dalam proses user mode dan tidak dalam kernel mode. Maka bagian-bagian tidak mempunyai akses langsung ke perangkat keras. Keuntungannya yaitu bila ada kesalahan di file server, maka layanan file mungkin akan crash, tapi tidak akan mempengaruhi seluruh sistem, yang akhirnya dapat mengakibatkan keseluruhan sistem tidak berfungsi. Contoh sistem operasi yang menggunakan struktur ini ialah Windows Server dan Linux. Yang kedua yaitu struktur berorientasi objek. Sistem operasi merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses, disebut sistem operasi bermodel proses. Pendekatan lain implementasi layanan ialah sebagai objek-objek. Sistem operasi yang distrukturkan menggunakan objek disebut sistem operasi berorientasi objek. Pada sistem yang berorientasi objek, layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek. Objek mengabsulkan struktur data dan sekumpulan operasi pada struktur data itu. Tiap objek diberi sistem yang menandai properti objek seperti proses, direktori, berkas, dan sebagainya dengan memanggil operasi yang didefinisikan di objek. Data yang dikapsulkan dapat diakses dan dimodifikasi. Contoh sistem operasi yang menggunakan struktur ini ialah Medusa, Soyuz. Yang ketiga yaitu struktur modular atau modules. Struktur mempunyai kumpulan komponen-komponen inti dan secara dinamis terhubung pada penambahan layanan selama waktu boot atau waktu berjalan, sehingga strateginya menggunakan pemanggilan modul secara dinamis. Pemrograman modular sangat terkait dengan pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Semuanya memiliki tujuan yang sama dalam memfasilitasi pembangunan program dan sistem perangkat lunak besar dengan cara mengkomposisi menjadi bagian yang lebih kecil, dan semuanya berasal sekitar tahun 1960-an. Contoh sistem operasi yang menggunakan struktur ini yaitu Solaris dan Linux. Yang terakhir yaitu struktur hibrid, merupakan arsitektur kernel yang menggabungkan aspek-aspek yang terdapat pada mikrokernel dan kernel monolitik dalam pengembangan perangkat lunak sistem operasi. Pengkategorian kernel hibrid dipandang kontroversial karena karakteristiknya yang sangat mirip dengan karakteristik kernel monolitik, sehingga beberapa kalangan mencibir pengkategorian kernel hibrid hanya sebatas diferensiasi untuk tujuan pemasaran. Umumnya, pengkategorian yang lebih diterima ialah kernel monolitik dan mikrokernel. Termasuk dalam hal ini, nanokernel dan exokernel dipandang sebagai versi mikrokernel yang lebih ekstrim. Contoh dari sistem operasi menggunakan struktur ini yaitu Windows NT dan Mac OS. Sekarang saya akan membahas tentang multiprogramming. Multiprogramming ialah suatu metode yang memungkinkan dua buah program atau lebih dijalankan secara serentak dalam sebuah komputer dan berbagai sumber daya dalam waktu yang berlainan. Konsep multiprogramming bisa diibaratkan sebagai pekerja yang tak hanya menangani satu pekerjaan, tapi juga menangani pekerjaan lain sehingga tak ada waktu yang terbuang. Konsep dasar dari multiprogramming ialah suatu proses akan menggunakan CPU sampai proses tersebut
dalam status wait, misalnya meminta IO atau selesai. Pada saat wait, maka CPU akan menganggur. Untuk mengatasi hal ini, maka CPU dialihkan ke proses lain pada saat suatu proses sedang dalam wait. Demikian seterusnya. Proses perhitungan waktu tunggu CPU pada multiprogramming rumusnya ialah sebagai berikut. Yang kedua yaitu time sharing. Time sharing ialah pengembangan dari sistem multiprogram. Beberapa job yang berada pada memori utama dieksekusi oleh CPU secara bergantian. CPU hanya bisa menjalankan program yang berada pada memori utama. Perpindahan antara job terjadi sangat sering sehingga user dapat berinteraksi dengan setiap program pada saat dijalankan. Suatu job akan dipindahkan dari memori ke disk dan sebaliknya. Sistem time sharing juga disebut dengan sistem komputasi interaktif, di mana sistem komputer menyediakan komunikasi online antara user dengan sistem. User memberikan instruksi pada sistem operasi atau program secara langsung dan menerima respons segera. Perangkat input berupa keyboard dan perangkat output berupa display screen seperti CRT atau monitor. Bila sistem operasi selesai mengeksekusi satu perintah, maka sistem akan mencari pernyataan berikutnya dari user melalui keyboard. Sistem menyediakan editor interaktif untuk menulis program dan sistem debug untuk membantu melakukan debugging program. Agar user dapat mengakses data dan kode program dengan nyaman, sistem menyediakan sistem file online, kumpulan informasi yang berhubungan yang dinamakan oleh pembuatnya. Biasanya file berupa program baik bentuk source atau objek dan data. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.